Yang saya hormati Pak Kabak, Pak Tembang, Bapak Hendra Kurniawan, SE. Yang saya hormati Pak Sekjam, Pak Ahmad Munandar, MSI. Yang saya hormati Bu Lurah, Dr. Danielda. Yang saya hormati Pak Ketua Bapak dan Ibu dan pernah terpapar dengan visi dan misi Kota Depok. Posyandu itu sudah ada sejak tahun 1975 sebenarnya. Dan baru dapat SKB Menteri itu tahun 1984, lalu bertransformasi hingga saat ini tahun 2024 dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 menguatkan peran posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai dengan layanan 6 SPM-nya. Jadi posyandu tidak lagi mengurusi fungsi kesehatan, melainkan beberapa aspek dalam pelayanan minimal, yaitu 6 SPM. Ini definisinya, posyandu adalah bagian dari lembaga yang kita sebutkan sekarang pelatihan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra dari pemerintahan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan. Tugas posyandu saat ini berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang yang pertama adalah bidang pendidikan, kedua bidang kesehatan, yang ketiga bidang pekerjaan umum, yang keempat bidang perumahan rakyat, kelima bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau kita singkat Tertibumlinmas, dan yang keenam adalah bidang sosial. Berdasarkan regulasi yang terbaru, jadi ini bisa kita jadikan kalau kita mau minta tolong ke Bapak RT, Bapak RW, Pak, ini kan berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, semuanya Pak sekarang. Jadi kita mohon bantuan Bapak RT, Bapak RW untuk berkolaborasi dengan Ibu Kader. Kelembagaan posyandu sudah bergeser dari Pokjanal Posyandu Kota Depok yang tadinya oleh Ibu Nina Suzana SOS MSI sebagai Ketua Pokjanal Posyandu Kota Depok menjadi tim pembina posyandu Kota Depok yang sekarang oleh Bu Haja Siti Barkah Hasanah MAG yang kita kenal dengan Cimika sebagai Ketua TP PKK Kota Depok menjadi Ketua TP Posyandu Kota Depok. Ini susunan tim pembina posyandu Kota Depok. Ini pengukuhan tim pembina posyandu Kota Depok. Jadi kita telah melaksanakan acara TP Posyandu dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, dilanjutkan pengukuhan TP Posyandu Kota dan pelantikan Ketua TP Posyandu Kecamatan. Ini rapat koordinasi dilakukan minimal 13 kali, baik secara online maupun offline. Mudah-mudahan Ibu Kader juga dapat melaksanakan hal tersebut di lapangan. Ini kaji tiru, kita pernah melakukan kaji tiru tim pembina posyandu Kota Depok ke Posyandu Dewa, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Kota Administrasi Jakarta Timur. Di sana kita melihat pembelajaran tentang pelayanan 6 SPM. Ada 6 meja, yaitu SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Tertibumlinmas, dan SPM Sosial. Kita juga sudah melakukan launching pilot project yang pertama, yaitu di Posyandu Mawar, Kelurahan Duren Seribu, daerah Kecamatan Bojong Sari, pada tanggal 23 Juli tahun 2025 untuk posyandu pelayanan 6 SPM. Pelayanan kesehatan di posyandu, dari pelayanan bidang kesehatan, bukan udah familiar banget karena kita sebenarnya bermainnya di bidang kesehatan terus selama ini ya. Di tahun ini, di tahun 2024 kita tambahan layanan SPM bidang pendidikan, yaitu pendataan kejar paket, pendataan APE indoor dan outdoor, pembinaan taman bacaan. SPM bidang pekerjaan umum, pendataan IPAL atau jamban yang belum sehat, pendataan bank sampah, pendataan pemasangan sumber air perpipaan. Untuk layanan SPM bidang perumahan rakyat, pendataan yang butuh RKLH, pendataan P2L yang belum terbentuk, dan pendataan yang sudah atau belum ada biopori. Untuk pelayanan SPM bidang Tertibumlinmas, bisa pendataan daerah rawan bencana, pelaporan KTPA. Untuk SPM bidang sosial, pendataan warga yang miskin, pendataan kelompok industri atau gender yang butuh bantuan. Ini sama ya. Di SPM pendidikan misalnya ada konseling kejar paket, pelayanan perpustakaan milik, pembuatan taman bacaan. Ibu Kader juga kita harus aware terhadap warga kita yang putus sekolah, dan itu harus kita laporkan kepada pimpinan kita supaya mendapatkan solusinya. Posyandu berdasarkan 6 bidang SPM, berdasarkan jumlahnya. Ini nanti akan bisa dipelajari ya. Bisa contoh, warga datang untuk menerima layanan posyandu sesuai dengan 5 meja kesehatan. Ada posyandu melakukan rekapitulasi hasil kegiatan layanan pada hari buka posyandu. Selanjutnya, biasa kita sudah melakukan kunjungan rumah bersama dengan tenaga kesehatan. Lalu untuk layanan di luar hari buka posyandu, kader merekapitulasi hasil pemantauan kunjungan untuk disampaikan ke pemerintah desa atau kelurahan atau puskesmas pembantu. Selanjutnya, pemerintah desa atau puskesmas melakukan koordinasi terkait hasil laporan dari posyandu untuk ditindaklanjuti. Untuk bidang pendidikan, 1. Pendidikan anak usia dini. Yang kedua, identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan di tingkat RW atau posyandu. Yang ketiga, penguatan pemanfaatan literasi digital. Dan yang keempat, identifikasi penyediaan alat peraga edukasi. Atau bisa ditambah inovasi-inovasi ibu dan bapak kader sekalian. Pekerjaan umum ya, hampir jelas karena ini ada juknisnya.
Jadi insya Allah kalau ibu atau bapak kader mendapatkan tugas di bidangnya, dapat dilihat apa sih tugasnya gitu, nggak usah nanya apa ya, nggak usah ini apalagi ini tugas saya atau bukan gitu, insya Allah udah ada. Dan sebenarnya sih ini sebuah kolaborasi, kita berharap banget bahwa bapak dan ibu semua dapat melakukan kolaborasi demi mewujudkan masyarakat Kota Depok yang maju. Kalau ini format pendataan, jadi nanti bila ada di kita warga datang untuk SPM bidang pendidikan, kita udah bikin format pendataan bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, bidang pelatihan linmas, dan bidang sosial. Ini 5 bidang yang baru, yang sebenarnya bidang kesehatan sudah punya lebih lengkap lagi. Ini pencatatan pelaporan, untuk formatnya bisa ada linknya, bisa diunduh, jadi ibu nggak usah buat sendiri. Pencatatan di bidang kesehatan, bukan udah biasa ya, di bidang kesehatan udah familiar banget dengan dapat diperoleh data untuk masalah jumlah posyandu siklus hidup aktif, jumlah kader posyandu aktif, jumlah kader yang sudah atau belum dilatih 25 keterampilan dasar bidang kesehatan, sama kader posyandu beserta jumlahnya, tingkatannya juga dapat diakses. Ini yang ini ya, maksudnya digital untuk kader bidang kesehatan. Ini untuk sedikit gambaran bahwa kita, Kota Depok, jumlah posyandu kita per Oktober 2025 adalah 1081 posyandu dengan total kader sekitar 16.215 kader. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa, yang insya Allah kalau kita semua bergerak bersama, berkolaborasi, insya Allah kita akan mewujudkan masyarakat Kota Depok yang maju. Ini insya Allah lokus posyandu 6 SPM Kota Depok, karena keterbatasan anggaran kita akan melakukan launching di 11 kecamatan di Kota Depok. Yang kecamatan pertama yaitu Kecamatan Bojong Sari sudah kita lakukan di Posyandu Mawar 2 Duren Seribu. Selanjutnya tanggal 24 November besok di Kecamatan Cilodong Posyandu Anyelir 1 RW 13 Sukamaju, dan tanggal 3 Desember insya Allah kita akan launching di Kecamatan Cimagis Posyandu Belatik RW 06 Tubuh. Sisanya 8 posyandu lagi akan di launching di tahun 2026. Bila ada bingung atau ingin bertanya, bisa mengundang kami untuk menjelaskan tentang 6 SPM posyandu. Ini surat edaran Sekda Kota Depok tentang langkah pembinaan posyandu Kota Depok, sehingga perlu dukungan dari seluruh perangkat daerah untuk pembinaan posyandu 6 SPM. Next. Ini suratnya, surat Sesdikjen Bina Pemerintah Desa tentang penataan lembaga posyandu dan implementasi 6 standar pelayanan minimal. Yang perlu disiapkan segera adalah yang satu, surat keputusan tentang tim pembina posyandu kelurahan tahun 2025 hingga 2029. Yang kedua, surat keputusan tentang kepengurusan posyandu di kelurahan tahun 2025 hingga 2029. Next. Ini yang sudah kita lakukan di Kesekretariatan TP Posyandu Kota Depok, yaitu pengarsipan, pengelolaan kantor, dan penguatan sosialisasi promosi kegiatan melalui medsos. Next. Ini rencana kegiatan tahun 2025 yang telah kami lakukan, yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain adalah rapat koordinasi Triwulan 1 dan Triwulan 2 tahun anggaran 2025, pelatihan 25 keterampilan kader bidang kesehatan bersumber dana APBD tahun 2025. Yang ketiga, gerakan posyandu aktif launching posyandu 6 SPM dan pelatihan digital keterampilan kader 25 keterampilan kader bidang kesehatan. Untuk DPA-nya sendiri dari sub kegiatan bimbingan teknis dan sub kegiatan pengelola pelayanan promosi kesehatan. Kegiatan selanjutnya, kegiatan kami yang tersisa adalah di tahun ini adalah Musrenbang Posyandu. Untuk rapor TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan telah kami lakukan. Kami tinggal memiliki Musrenbang Posyandu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember tahun 2025 nanti. Ini rencana kegiatan 2026. Yang pertama, gerakan posyandu aktif peringatan Hari Posyandu Nasional. Ada yang tahu nggak kita hari ulang tahun posyandu itu tanggal berapa ya? Ada yang tahu? Ulang tahun posyandu 29 April, 2 hari setelah ulang tahun Kota Depok. Kota Depok ulang tahun 27 April, posyandu ulang tahun 29 April tahun 1985. Jadi kita udah posyandu itu sudah berdiri tahun ini 40 tahun. Selanjutnya adalah bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terpadu tim pembina posyandu kota kepada pengurus posyandu di kecamatan. Jadi nanti kalau undangan untuk ke kecamatan, tolong pada hadir ya Bu. Selanjutnya adalah pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi kader yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Hendra. Lalu jambore kader. Lalu ada dana operasional posyandu Bu yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota kita sebesar 6 juta per tahun, bantuan PMT sebesar 3 juta per tahun, dan bantuan insentif posyandu per posyandu 15 juta per tahun. Dan yang selanjutnya adalah rapat koordinasi tim pembina posyandu Kota Depok dan penyediaan media KID untuk bahan bacaan kader. Insya Allah kita akan difasilitasi, akan membangun balai emak. Nanti akan ada kegiatan kolaborasi dengan pihak rumah sakit, klinik dokter, klinik bidan, dan universitas. Waktunya setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan 10 untuk pemeriksaan ibu hamil, ibu balita. Dan selanjutnya adalah sistem informasi media sosial atau SIMAS, pelatihan media sosial kolaborasi dengan Diskominfo Kota Depok. Ini salah satu kunjungan yang telah dilakukan oleh ketua kita, kunjungan sosial dan seni Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya. Ini rencananya bisa Ibu dan Bapak buat untuk rencana kegiatan TP Posyandu tingkat kecamatan atau kelurahan, bahkan posyandu dapat dibuatkan rencana kegiatannya.
Oke, yang selanjutnya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas kader yang dapat melaksanakan Posyandu 6 SPM. Salah satunya pelatihan 25 keterampilan dasar bidang kesehatan. Selanjutnya adalah tantangan optimalisasi kegiatan, kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat hadir ke Posyandu, penguatan inovasi Posyandu dan pencatatan dan pelaporan, rencana tindak lanjut di wilayah. Ini strateginya yang bisa kita lakukan. Rapat koordinasi. Yang pertama, salah satunya ini, rapat koordinasi TP Posyandu di kecamatan dan kelurahan di tiap bidang. Kita berharap di tiap bidang dapat melakukan rapat koordinasi. Yang kedua, penguatan kelembagaan dengan mengeluarkan SK TP Posyandu, kecamatan, kelurahan, dan SK Posyandu yang kami sangat berharap SK-nya segera dibuat, dan launching Posyandu 6 SPM serta membuat rencana kerja. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dan monitoring evaluasi. Yang keempat, kita melakukan inovasi dan berkolaborasi. Dan yang kelima, optimalisasi pencatatan dan pelaporan. Terima kasih.